bagi umat. Saya akan perkenalkan Yang kita kebagian sekarang ya. Ini namanya pohon kimeng ya. Kimeng. Ini konsepnya konvensional atau dia masuk ke aliran klasik ya. Gitu. Jadi sementara masih sulit kita itu untuk menjelaskan detail daripada perkembangan pohon ini karena belum dikerjakan ya. Tapi minimal ini kita akan buat center point-nya dia. Mungkin saja sebentar lagi ini kan kelihatan, wah kok cuma sebegitu aja. Nah, di sini akan kita hanya bisa buat konsep awalnya. Itu akan berbeda dengan yang bersifat surrealis atau yang ekspresionis, itu akan berbeda. Ini tidak bisa kita ibaratkan instan. Garap sekarang dengan waktu cuma mungkin 2-3 jam, langsung kelihatan hasilnya, tidak bisa. Itu perbedaannya gitu. Dan mungkin yang bisa ini kan nanti lebih detailnya kita akan jelaskan sambil jalan ini. demikian rekan-rekan sekalian, dan selanjutnya kami pohon yang selama ini dikenal oleh khalayak umum bahwa tidak bisa tumbuh di daerah panas. Akan tetapi pohon ini sebetulnya didevelop, saya memelihara di Surabaya. Jadi di daerah panas, dan ini diprogram dari kurang lebih sebesar akar tersebut dan dibentuk dari dasar. Masa training kurang lebih sekitar 15 tahun. Tapi dalam konsep pembuatan bahan. Jadi ini sekarang lagi dibersihkan bagian bawah dan keringan-keringan ini sudah kami siapkan. Karena waktu, jadi kami siapkan lebih awal dan terpaksa kami kerjakan 3-4 orang karena pembentukan percabangan dan pembentukan siluetnya cukup makan waktu. Jadi dikerjakan 3-4 orang dan konsep pohon ini nanti menjadinya kurang lebih seperti semi cascade, ya, semi cascade dengan 2 kepala. Jadi twin semi cascade 2 kepala ya, jadi 1 kepala di sini, yang 1 di sini. Dan itu yang dipotong-potong itu nanti akan dipendekkan, dipotong dan di ujungnya dibuat sedikit, dibuat jin. Dan ini jin sari yang di tengah ini kita berikan lem sulfur sebagai pengawet dan untuk membuat kontras antara warna daun dan warna kulit dan warna mati, kayu mati. Jadi konsepnya adalah life and death dalam sebuah pohon. Jadi membangun harmoninya dengan life and death-nya ini sendiri. Dan ini posisi nanti akan sedikit direposisi, sedikit direbahkan ke belakang karena nanti akan dilakukan direbahkan ke belakang sedikit dan akan langsung kami reporting nanti. Jadi ini terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan ruang
buat saya untuk bisa sharing dalam hal ini. Saya mencoba untuk memberikan sharing bagaimana penanganan sebuah bahan bonsai setelah melalui masa proses pembesaran cabang ranting. Nah, ini adalah bahan yang saya bawa. Bahan ini sudah melalui proses pembesaran kurang lebih 1,5 tahun. Saya mendapat bahan ini mulai dari awal, dari tanpa akar, kemudian ditumbuhkan sampai dia menuju ke kondisi yang sekarang ini yang sudah sesuai. Jadi ini adalah proses finishing. Oke, nah untuk muka dari pohon ini sudah saya tentukan. Ini tadi ada reposisi sedikit, dimiringkan sedikit untuk mencapai bentuk yang sekarang ini. Ya, tentunya dalam mendesain awal dari bonsai yang paling perlu adalah menentukan posisi dulu, karena posisi ini adalah segalanya nantinya. Artinya dari posisi ini kita harus komitmen, kemudian meneruskan kelanjutannya sampai bonsai ini jadi mature atau matang, tetap dengan kondisi posisi yang sama. Nah, di sini posisi saya pilih untuk menghindari beberapa hal. Ada kemungkinan banyak sekali posisi, misalkan dari sebelah sini ya terlihat flat, kemudian sumber kehidupan terlihat agak ke belakang ya. Kemudian kalau dari sebelah sini terlalu menjorok ke depan, kemudian temu mahkota utama di sebelah sini. Tetap saya mengusung konsep membuat bonsai dengan konsep bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Dari pohon ini saya anggap mempunyai kekuatan tumbuh pada cabang-cabangnya. Di sini ada cabang, nanti ada kekuatan tumbuh, kita hidupkan kelompok tumbuh masing-masing kekuatan tumbuh ini. Tentunya dengan memilih gerak dasar tadi menentukan kelompok tumbuh utama, yaitu mahkota utama. Selanjutnya akan dibuat mahkota-mahkota atau semi-semi mahkota banyak sekali nanti sebagai wujud dari implementasi kehidupan normal pohon di daerah tropis. Ya, tanpa berkepanjangan kita ikuti prosesnya. Terima kasih. Dari mukanya, dari wajahnya yang mana. Kalau mau lucu-lucuan sih katanya bilang gini yang penggampang, coba ludah ini, pasti dia meludah balik, itu dia mukanya. Tepuk tangan buat Daniel. Sepertinya sudah ketemu nih, jadi Pak Yan mungkin bisa saya lanjutkan sambil kerja. Teman-teman nantikan soal tanya jawab mungkin belakangan ya. Terima kasih teman-teman.
mengerjakan pohonnya, saya minta kepada Pak Rudi untuk menjelaskan dulu hasil karya beliau, dan nantinya kalau tidak sempat nonton di sini secara detail penjelasannya mungkin bisa dilihat di YouTube-nya. Utama yang bergerak menuju ke mahkota utama. Ini adalah mahkota utama. Kemudian ada lagi kekuatan tumbuh yang bergerak kemari dan kita munculkan semi mahkota juga. Tidak luput juga yang di belakang yang di atas ini kita munculkan mahkota. Kemudian di belakang ada mahkota. Kemudian di sini juga ada mahkota. Jadi banyak sekali mahkota yang dipimpin oleh mahkota utama, semi mahkota ataupun mahkota kecil sesuai dengan kekuatan tumbuhnya. Nah, ini adalah gaya bonsai apa? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih kaos pokok. Ini adalah gaya bonsai apa? Silakan, yang bisa langsung angkat tangan, langsung saya kasih mic-nya. Oke. Gaya bunyin. Kalau nggak salah pohon ini gaya bunyin. Ya, betul sekali. Gaya bunyin. Gaya bunyin bisa saya terjemahkan sebagai gaya survivor. Survivor itu pohon yang bisa bertahan hidup dari keganasan alam. Ya, bisa dilihat di sini tumbuhnya ataupun gerak batangnya atau kondisi batangnya sangat ekstrim. Ini pasti pohon tidak hidup di alun-alun yang datarannya subur. Pasti hidup di daerah yang tandus ataupun keras ataupun berbatuan. Gaya bunyin, masih apa? Bibir ini dipermasalahkan sebab pot yang ada bibirnya ini akan menyimpulkan sebagai dataran. Ini sebagai dataran. Cocok untuk pohon yang banyak mempunyai perakaran yang kuat. Ya, jadi akan semakin menyimpulkan dataran yang luas dengan bibir pot ini. Nah, itu jawaban saya. Nah, sekarang saya balik tanya ke Pak Pong, kalau bisa saya kasih kaos. Sebelumnya ada pertanyaan lain, Pak, silakan. Ya, pemula, kalau pot ini memakai hiasan karang, Pak, biar asik. Karena Bapak bilang tadi kan ini di rock hidupnya. Kalau dia pakai hiasan pot karang itu bisa nggak cocok, Pak? Harus disesuaikan benar-benar. Artinya jadi gini, bonsai itu artinya bon itu pot, sai itu tanaman. Dua elemen ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mendesain sebuah bonsai, kita harus sudah dari awal mengetahui di mana pohon ini berada ataupun tumbuh. Ya, seperti simpelnya ada 5 gaya dasar ya. Pohon yang tegak tentunya dia tumbuh di dataran yang subur ataupun dataran yang biasa. Kemudian tegak meliuk, kemungkinan ada batuan di bawah sehingga tumbuhnya ini batang meliuk. Kemudian pohon yang miring, kemungkinan dia tumbuh di tebing. Kemudian pohon yang semi cascade tumbuh di tebing yang lebih tinggi, dan pohon yang cascade tentunya di pegunungan. Nah, pot ini menyimpulkan dataran di mana bonsai itu tumbuh. Kalau di dataran biasa dipilih pot biasanya yang cenderung tipis, tinggal nanti ada bibirnya atau tidak sesuai dengan kondisi yang tadi saya ceritakan. Kemudian pohon yang miring disimpulkan di tebing, potnya agak tebal. Pohon yang semi cascade atau setengah menggantung, potnya tebalin lagi. Akhirnya pohon yang cascade pasti pakai pot yang lebih tinggi kan. Nah, itu adalah simbol dari dataran. Jadi simbol pot atau bentuk pot ini menyimpulkan di mana dataran pohon bonsai ini digambarkan tumbuh. Nah, jadi seperti itu. Tetapi kalau di Indonesia banyak sekali teman-teman yang membuat gambaran real, membuat gambaran nyata, yaitu dengan membuat pot relief. Ya, biasa dibuat pot dengan bentuk batuan. Tidak masalah, akan sangat indah apabila benar-benar cocok dengan pohonnya.
Ya, untuk itu diperlukan pemikiran dan desain yang khusus untuk itu ya. Boleh pakai pot yang apa namanya sekaligus digambarkan di alamnya gitu kan, real. Boleh. Itu teman-teman semua. jadi gaya seperti ini banyak ditangkap oleh teman-teman yang baru Pak Yan, itu sebagai gaya kontemporer. Tetapi sebenarnya ini adalah gaya bonsai paling lama ditemukan, buncit, yang tadi dikatakan oleh Pak Yan, yang digemari oleh para pujangga atau sastrawan di kalangan istana waktu itu di Cina kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Mereka sudah membayangkan sebuah kesengsaraan kehidupan pohon untuk dibuat miniaturnya. Ya, tentunya dari kata-kata sengsara tadi yang di awal juga saya sudah katakan bahwa ini adalah konsep bonsai survivor, bonsai yang hidup, bonsai yang bisa bertahan hidup dari keganasan alam. Gambaran semakin ganas, semakin miris, semakin minim, itu akan lebih menambah estetika dari penampilan pohon ini. Jadi kalau dibilang pohon ini sangat kecil, kecil sekali ini cuman 3 cm, itu pun separuh kulitnya. Kayunya juga keropos. Ya. Tetapi kita juga tidak bisa terus, ini memang sangat riskan kalau diteruskan menjadi bonsai kemudian itu diharapkan hidup berpuluh-puluh tahun, Pak. Nah, di sini ada pertumbuhan akar. Ini nanti yang akan kita besarkan dan kita pelihara untuk bisa membantu menopang kehidupan kulit yang tinggal sedikit ini. Di sini bisa dilihat ada pertumbuhan kecil. Pertumbuhan kecil ini akan saya buat untuk menopang kekuatan dari dasar atau base dari pohon ini. Ya, caranya demikian. Nanti ini akan saya ketika sudah besar cukup, saya akan tempelkan ke tanah, dia akan keluar akar. Nah, ini akan membantu kekuatan menopang pohon ini agar dia tetap kuat berdiri. Karena pohon ini akan dipelihara ataupun dinikmati bukan 1-2 tahun, untuk sekian puluh tahun ke depan. Diharapkan usaha-usaha, upaya-upaya untuk memperkuat kehidupannya ataupun kekuatannya harus diadakan supaya nanti bisa lebih kuat. Ya, jadi pohon buncin mempunyai gerakan yang mendadak, mempunyai gerakan yang tidak terduga. Ada garis yang lurus, ada garis lengkung, ada garis meliuk, bahkan melintir. Itulah karakter pohon buncin. 1 syarat, 2 syarat, yang kedua adalah tua. Nah, karena kerentaannya, ketuaannya ini bisa dipresentasikan lewat kayu keringnya, mungkin dipresentasikan lewat kurusnya, mungkin dipresentasikan lagi lewat tekstur dari kulitnya. Nah, sekali lagi ini adalah pohon survivor. Saya tidak mungkin menampilkan tajuk dengan kondisi yang tebal-tebal ataupun berat. Ringan-ringan, kecil-kecil, ringan-ringan, tipis-tipis. Ini akan dipertahankan. Kalau itu bisa dipertahankan, pohon akan terlihat sesuai ataupun kehidupannya dengan pertumbuhannya sesuai. Ya gitu Pak ya. Terima kasih Pak Rudi. Dan rekan-rekan sekalian, silahkan perhatikan lebih seksama pohon sendigi karya Pak Rudi ini. Ada 2 hal dari bonsai yang harus dipahami, yaitu karakter dan penjiwaan
banyak diabaikan oleh pencinta-pencinta bonsai. Sekarang saya ditugaskan oleh Pak Rudi ini menanyakan kepada Pak Pong, kalau dijawab dengan bagus dapat baju Pak ya. Pak Pong, pohon karakternya ini kuat enggak ini? Karakter pohon ini kuat apa enggak? Kuat. Jadi jawabannya sama dengan saya, berarti dapat baju Pak Pong.